Dimanapun saudara berada, bagaimana kabar hari ini? Saya percaya ketika bangun kita semua berada dalam keadaan baik dan sehat, karena Tuhan begitu mengasihi kita sehingga pemeliharaannya sempurna bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan dan pengajaran LCD Ministry. Mari siapkan hati, pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Betapa besar kasih anugerah dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati sepanjang malam. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sahabat LCD Ministry, ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Mazmur 55, ayatnya yang ke-23 yang berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dan renungan pagi hari ini saya beri judul, Stop Khawatir Berlebihan. Saudara, salah satu hal yang sering muncul di pikiran kita adalah perasaan khawatir. Mungkin banyak di antara kita yang sudah sering mengalami apa itu perasaan khawatir. Sebenarnya perasaan khawatir itu pertanda baik, sebab artinya kita menyadari bahwa kita ini masih hidup. Ada aktivitas yang akan kita lakukan. Tetapi yang menjadi masalah, khawatir tidak boleh berlebihan, karena akan membawa dampak yang buruk dalam kehidupan kita sendiri. Saudara, Don Joseph Gowe, penulis buku The End of Stress, memberikan hasil riset yang cukup menarik terkait dengan rasa khawatir. Dia berkata bahwa 85% yang seringkali dikhawatirkan manusia tidak terjadi sama sekali, dan 15% yang terjadi, 79%-nya bisa diatasi dengan baik dan membawa pelajaran yang berarti dalam kehidupan kita. Dan itu sangat menarik. Mari kita belajar apa itu khawatir. Yang pertama, kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti terjadi, merasa cemas atau merasa gelisah. Dan kekhawatiran hadir pertama kali dalam kehidupan manusia sebagai akibat dari dosa. Kekhawatiran merupakan dampak dari kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa dalam dosa. Akibat dari kejatuhan itu, dosa akhirnya menjalar kepada semua manusia, menjangkau setiap aspek natur dan kemampuan manusia, termasuk rasio, hati nurani, kehendak hati, emosi, dan keberadaannya secara menyeluruh. Dapat dibaca di dalam 2 Korintus 4 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 2, Roma 1 ayat 28, Efesus, dan Titus. Yang kedua, khawatir adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah, atau terlalu cemas dalam menghadapi situasi. Kekhawatiran biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman dan kecemasan. Saudara, sikap ini menyebabkan seseorang menjadi terganggu, memusatkan pikiran pada kejadian negatif yang mungkin akan terjadi, serta dilanda ketakutan yang tidak masuk akal dan tidak mendasar. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, rasa khawatir dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang. Misalnya, pola makan kita akan terganggu karena kita khawatir. Hubungan dengan keluarga maupun dengan orang-orang di sekitar kita pun akan terganggu. Tidur menjadi tidak nyenyak karena perasaan khawatir dapat mengurangi kualitas hidup seseorang. Juga dapat memicu kebiasaan atau gaya hidup yang baik berubah menjadi gaya hidup yang buruk karena khawatir. Seperti yang dulunya tidak perokok karena khawatir menjadikan merokok sebagai pelarian, minum alkohol, bahkan mengkonsumsi obat. Semua kebiasaan ini merupakan upaya dari manusia untuk mengatasi rasa khawatir. Saudara, dalam banyak hal rasa khawatir kronis itu dapat membahayakan kesehatan seseorang. Rasa khawatir dapat disebabkan oleh berbagai hal yang membuat seorang merasa tertekan,
Misalnya, rasa khawatir itu timbul karena ada masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, di kantor, masalah pribadi, masalah dalam hubungan, masalah keuangan, masalah studi, dan lain sebagainya. Ketika seseorang khawatir berlebihan, maka orang tersebut akan mengalami gangguan seperti rasa panik dan kecemasan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa perasaan khawatir berlebihan tersebut dialami oleh berjuta-juta orang dewasa dari berbagai gender dan ras, dan jenis rasa khawatir itu ada berbagai ragam. Penelitian juga menunjukkan bahwa kekhawatiran adalah reaksi normal pikiran terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam hidup seseorang. Tetapi rasa khawatir itu tidak boleh berlebihan. Manusia perlu merasakan khawatir untuk dia bertahan hidup. Sedikit khawatir tentang sesuatu akan memunculkan motivasi dari dalam diri seseorang agar mereka bisa mencari jalan keluar, atau mereka bisa bekerja keras berupaya untuk mencapai tujuan tersebut. Perasaan khawatir juga terkadang dapat membantu orang itu untuk mengantisipasi masalah di masa depan dan bersiap-siap untuk menghadapinya. Namun ada banyak orang yang cenderung memberikan reaksi berbeda pada rasa khawatir. Mereka akan membiarkan rasa khawatir menguasai mereka daripada mereka berusaha mencari cara untuk mengatasinya. Rasa khawatir menjadi tidak wajar apabila seseorang menjadi khawatir berlebihan. Karena khawatir secara berlebihan dapat menutup pemikiran, menyelimuti pemikiran dan penilaian seseorang. Kekhawatiran yang berlebihan dapat membuat orang itu tidak dapat berpikir dengan jelas atau tidak dapat fokus dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Orang tersebut menjadi terlalu fokus pada hal-hal yang membuatnya khawatir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat Elsa dan Ministry, lalu apa sih gejala orang yang khawatirnya berlebihan? Orang yang khawatirnya berlebihan, dia akan merasa pusing, detak jantung cepat, sesak nafas, sakit kepala, dia akan cepat tersinggung, dia akan sulit berkonsentrasi pada sesuatu, dia akan merasa gugup, berkeringat, bahkan berpengaruh pada gangguan pencernaan. Perasaan khawatir berlebihan juga akan mengganggu metabolisme tubuh sehingga tubuh bisa diserang oleh penyakit. Misalnya karena khawatir seseorang akan menderita penyakit darah tinggi, sindrom iritasi usus, gangguan pencernaan, bahkan sampai pada penurunan kekebalan tubuh, penyakit arteri koroner, serangan jantung, depresi, dan lain sebagainya. Ketika kita mengetahui bahwa perasaan khawatir menyebabkan banyak kerugian bagi diri kita sendiri, maka saudara sebagai orang percaya tidak ada jalan lain selain kita berhenti atau stop untuk khawatir secara berlebihan. Selain itu, perasaan khawatir dapat membuat kita meragukan Tuhan. Dan ketika kita meragukan Tuhan, berarti kita tidak memiliki iman kepadanya. Saudara yang terkasih, apa yang sedang kau khawatirkan saat ini? Apakah kita begitu khawatir akan kebutuhan-kebutuhan hidup ini? Khawatir tentang masa depan, khawatir tentang pekerjaanmu, khawatir tentang keluargamu, khawatir akan pendidikanmu, khawatir tentang jodohmu? Atau adakah hal-hal lain yang membuat perasaanmu terganggu sehingga kau merasa khawatir secara berlebihan? Mari stop untuk khawatir berlebihan. Lalu apa sih dasar kita agar kita tidak khawatir secara berlebihan? Yang pertama, kita tidak perlu khawatir karena kita memiliki Allah Bapa yang maha baik dan berkemurahan. Matius 6 ayat 26, Matius 28 ayat 30 menjelaskan di sana. Tuhan Yesus menguatkan kita dengan memberi contoh bagaimana Allah memelihara burung-burung. Walaupun burung itu tidak menjalankan, menabur dan menuai serta mengumpulkan dalam lumbung, tapi mereka diberi makan. Tuhan Yesus juga mengambil contoh bunga bakung di langit untuk melukiskan betapa kasih Allah dalam kehidupan manusia, pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Bunga itu didandani sehingga bunga itu lebih indah dari pakaian yang dipakai oleh Raja Salomo. Dan semua itu karena Allah yang menghiasinya. Karena bunga itu tidak bekerja dan tidak meminta untuk memperoleh pakaian tersebut. Sebagai anak-anaknya, kita juga perlu mengetahui bahwa merupakan kesenangan bagi Bapa untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Yesus sendiri menegaskan, akan tetapi
Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Matius 6 ayat 32b. Kedua, kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah-masalah kita. Matius 6 ayat 27, Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa kekhawatiran itu tidak berguna. Walau makanan itu penting bagi pertumbuhan seseorang, tetapi pertumbuhan sendiri Allah lah yang mengendalikan. Jadi kalau kita khawatir tentang isi perut kita, jangan khawatir, karena Allah lah yang memberikan berkat bagi kita. Jadi saudara yang terkasih, kekhawatiran tidak akan membantu kesulitan kita hari ini maupun hari esok, malah akan merugikan diri kita sendiri, merusak kebahagiaan kita. Karena semakin kita khawatir, semakin sulit dan berat kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Karena itu, stop khawatir. Jangan pernah membiarkan kekhawatiran berlebihan mengarahkan hidup kita. Sehari penuh dengan kekhawatiran lebih melelahkan ketimbang sehari penuh dengan bekerja. Kekhawatiran hidup akan masa depan adalah pemborosan masa sekarang. Jika kita tidak dapat menghindar dari rasa khawatir, ingatlah, khawatir juga tidak akan pernah membantu kita, atau rasa khawatir itu tidak mau pergi dari kehidupan kita. Yang ketiga, orang yang khawatir tidak memiliki iman. Tuhan memberikan perintah pada kita untuk tidak khawatir. Berulang-ulang kali Ia mengingatkan kita akan perintah tersebut yang mengatakan, janganlah kamu mengkhawatirkan hidupmu. Matius 6 ayat 25. Tuhan mengajarkan agar kita menyerahkan segala keinginan kita kepadanya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Lalu, apa jalan keluarnya? Bagaimana mengatasi rasa khawatir? Yang pertama, jangan menjadi orang yang kurang percaya, atau jangan menjadi orang yang selalu khawatir dan gelisah. Sementara bangsa yang tidak mengenal Allah hidup dalam kekhawatiran karena mereka tidak mengenal Bapa di sorga. Tidaklah demikian dengan orang-orang percaya yang mengenal Allah, Bapa yang mengetahui kebutuhan anak-anaknya dan dengan murah hati memberi kepada kita. Saudara, orang yang tidak mengenal Allah mengejar materi karena mereka khawatir akan hidup ini. Tuhan tidak menginginkan kita sebagai anak-anaknya mengejar materi dengan cara seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Namun Dia ingin kita mencari Tuhan, sumber segala berkat. Yang kedua, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini artinya kita diminta untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya di atas segala hal. Jadi prioritas pertama dan utama kita setiap hari adalah mencari kerajaan Allah, mencari perkenanannya, mencari Tuhan dan kebenarannya. Karena Allah yang mengetahui kebutuhan saya dan saudara. Ia juga akan menyediakan, memberikan dan menambahkan yang kita perlukan, baik jasmani maupun rohani. Jadi saudaraku yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya sendiri. Ini adalah pernyataan yang memang benar adanya, dan kita tidak perlu khawatir secara berlebihan. Coba kita renungkan. Burung di udara saja Dia pelihara dan Dia beri makan, apalagi umatnya yang setia dan taat kepadanya. Bukan hanya umatnya, semua makhluk di dunia ini dipelihara dengan baik oleh Tuhan. Masalah manusia bukanlah terletak pada ada atau tidaknya pemeliharaan Tuhan, tetapi terletak pada percaya atau tidaknya kita kepada kuasa Tuhan. Karena tidak percaya, manusia menjadi khawatir, gelisah, dan merasa tidak aman berada di dalam kehidupannya atau dalam menjalani kehidupannya. Pandangan manusia selalu tertuju pada berkat yang kurang, selalu kurang, berkat yang belum diterima, dan lain sebagainya. Kita tidak yakin bahwa sesungguhnya pemeliharaan Tuhan nyata dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, ketika kita menghadapi masalah, mari serahkan semuanya kepada Tuhan dengan doa untuk meminta kekuatan, dan Dia, Allah Bapa kita, akan meneguhkan kita sehingga kita kuat dalam menanti janjinya dengan berdoa. Ada kekuatan baru dalam menghadapi masalah karena memang Tuhan hanya sejauh doa. Pesan firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Tuhan mengetahui bahwa dalam kehidupan kita masing-masing setiap hari ada persoalan, ada problema, entah kecil atau besar, yang harus kita hadapi dengan pertolongan Tuhan. Jika kita mengkhawatirkan hari esok, maka beban kita justru akan bertambah.
Jika kita mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting, maka kita akan semakin kecewa. Di sini kita mendapat pelajaran yang berharga dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ingin kita agar tidak khawatir. Jangan khawatir tentang apapun juga. Hal yang sama juga dikatakan oleh Rasul Paulus. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian juga dengan Petrus yang menasihati kita supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya, sebab Dialah pemelihara kehidupan kita. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, ketika kita mendengarkan renungan ini, mari stop khawatir berlebihan, karena rasa khawatir akan merugikan diri kita sendiri. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, pemeliharaanmu yang begitu sempurna, karena Engkau sangat amat baik, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyadari bahwa kekhawatiran akan merugikan diri kami. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mau berpegang kepadamu, kami mau mengandalkan Engkau sehingga kami boleh memperoleh jalan keluar dari setiap masalah dan pergumulan kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap berserah kepadamu, ajar kami untuk tidak memiliki rasa khawatir berlebihan, karena kami punya Allah yang sanggup mengadakan, sanggup mencukupkan pemelihara hidup kami. Teruslah menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami Tuhan. Dan biarlah terang firman-Mu menerangi langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memotivasi kita untuk tidak memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Tetap semangat, jadilah berkat, jaga kesehatan, tetap prokes. Tuhan Yesus menyertai langkah kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, Shalom.